Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara, apa kabar hari ini? Semoga kita dalam keadaan yang sehat, kuat, dan diberkati Tuhan. Di awal ibadah ini, mari kita dengarkan nyanyian berikut ini. Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak teguh senantiasa walau besar tantangan dunia. Aku hendak tetap tegak perkasa karena ku tahu rintangan kan enyah. Karena ku tahu rintangan kan enyah. Sebelum membaca dan merenungkan firman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, mutiara hati kami, kekasih jiwa kami, sungguh kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas kesempatan yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Di saat ini, kami rindu untuk ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini, termasuk juga membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh memahami dengan baik dan melakukan dengan baik firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman di saat ini dalam Mazmur 41 ayat 7 dan 8. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Semua orang yang benci kepadaku berbisik-bisik bersama-sama dengan aku. Mereka merancangkan yang jahat terhadap aku. Tema renungan hari ini, jangan merancang kejahatan. Saudara sekalian, pernahkah Anda melihat dan memakan buah kedondong? Ini salah satu buah yang sering menjadi makanan dalam makanan yang biasa orang bilang rujak. Apa hubungan kedondong dengan ayat renungan dan tema renungan hari ini? Mari kita renungkan bersama-sama. Supaya lebih praktis, saya menyebut model orang dalam ayat renungan hari ini, yaitu orang yang model kedondong. Kedondong memiliki tampilan kulit luar yang mulus dan licin, tapi bagian dalamnya berduri. Ini dapat menjadi gambaran orang yang cuma baik-baik di muka, ternyata DP hati penuh dengan kejahatan. Ternyata orang seperti ini bukan nanti ada di zaman sekarang, tapi sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Inilah yang hendak disampaikan oleh pemazmur dalam ayat hari ini. Orang yang datang menjenguk berkata dusta, hatinya penuh kejahatan, lalu ia keluar menceritakannya di jalan. Kalau dibahasakan dalam bahasa Manado, boleh mau bilang begini, dah datang trek balia kita dah sakit, mar ternyata putar balik, DP hati penuh dengan kejahatan. Habis datang balia kita sakit, dia langsung cerita tuh bisa pak orang-orang. Ini suatu sikap yang sangat berbahaya. Berbahaya untuk dirinya sendiri, berbahaya untuk orang lain, tapi juga berbahaya dalam hal hubungan imannya dengan Tuhan. Karena Tuhan membenci orang yang suka merancang kejahatan. Itu jelas sekali dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi
wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara, di dunia ini ada miliaran manusia yang sementara hidup. Dari antara miliaran manusia di muka bumi ini, di kitab Mazmur hanya disebut dua model orang, yaitu orang benar dan orang fasik. Khusus bagian renungan hari ini berbicara soal satu ciri khas orang fasik, yaitu suka merancang kejahatan. Ini dapat memberikan makna penting bahwa janganlah kita tergolong dalam orang-orang fasik yang suka merancang kejahatan, tapi juga memberikan pengejaran supaya kita juga sadar, peka, dan waspada. Karena ternyata sebaik apapun kita, sehebat apapun kita, sepopuler bagaimanapun kita, tetap saja ada orang yang tidak menyukai keberadaan kita, bahkan juga suka merancang kejahatan untuk kita. Tuhan Yesus saja yang penuh dengan kesempurnaan tetap memiliki banyak haters atau orang yang membenci dan memusuhi, apalagi kita manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi yang paling penting, bagaimana kita menyikapi orang-orang yang merancang kejahatan terhadap kita. Firman Tuhan dalam Roma 12 ayat 17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi, saat kita mengetahui ada orang yang berniat jahat atau merancang kejahatan terhadap kita, maka jangan torang balas dengan tindakan yang sama. Kalau torang balas, berarti torang sesama-sama penjahat. Mari torang balas dengan kebaikan, walaupun sulit, tapi itulah yang Tuhan kehendaki untuk torang backing sebagai orang Kristen. Pasti ada berkat luar biasa yang akan kita nikmati ketika kita taat melakukan firman-Nya. Di akhir khotbah ini, Martin Luther King Jr. berkata, "Darkness cannot drive out darkness, only light can do that. Hate cannot drive out hate, only love can do that." Kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang bisa. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta yang bisa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami boleh diberikan kesempatan ambil bagian dalam pelayanan ibadah di saat ini. Bahkan kami juga sudah membaca dan merenungkan firman. Kiranya bagian firman ini semakin memperlengkapi, bahkan memperbaharui kehidupan kami semua, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang suka merancang kejahatan. Biarlah lewat firman ini, hidup kami semakin diperbaharui. Diberkatilah semua anggota jemaat yang sudah ambil bagian dalam pelayanan ibadah ini. Kiranya diberkati dalam keluarga masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara-saudara yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.